Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali perkuliahan komputer untuk analisis lembar kerja. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang if, kemudian VLOOKUP, dan HLOOKUP. Dan juga kombinasi-kombinasi dari rumus-rumus Excel lanjutan tersebut. Baik, sambil mengingat minggu lalu kita sudah mempelajari sum. Jadi ini ada tabel seperti kemarin ya. Ini tabel data saya. Nanti kalian silahkan praktekkan dengan tabel kalian sendiri. Oke, sambil mengingat kemarin kita sudah menggunakan sum ya. Jadi untuk memperoleh total dari suatu nilai dalam satu baris atau satu ring tertentu, kita bisa menggunakan sum. Ini sambil mengingat total ini kita isi dengan sum. Nah, kemudian hasilnya di drag ke bawah. Ini jangan kemarin ada yang bingung ya. Jadi untuk ini namanya autofill. Kita melakukan drag ini namanya autofill. Jadi kolom-kolom berikutnya akan otomatis terisi. Nah, untuk autofill ini hanya akan bisa terlaksana ketika yang dipilih adalah pojok kanan bawah di sini ya. Jadi tombol defaultnya, kursor defaultnya nanti kalau secara umum akan berbentuk seperti plus seperti ini ya. Nah, kalau dibuat seperti untuk menggerakkan autofill, nah plusnya nanti akan berubah menjadi kecil. Dan dia hanya bisa berlaku ketika berada posisi yang tepat. Seperti ini ya, di posisi kanan bawah sel. Pojok kanan bawah sel. Ini di drag. Nah, ini adalah isinya nanti sama ya, semuanya isinya sum. Oke, berikut juga kalau mau cari rata-rata, yaitu menggunakan average ya. Average, kemudian kolom yang di rata-rata. Nah, kemudian di drag sampai selesai. Nah, di sini kita memiliki beberapa angka di belakang koma yang terlalu banyak ya. Nah, oleh karena itu bisa kita kurangi dengan mencari pada halaman jenis number ya, pada home number. Di sini ada untuk increase desimal dan decrease desimal. Jadi kalau untuk mengincrease desimal, nah desimalnya ditambah. Kalau di decrease, desimalnya dikurang. Nah ini misalkan kita ingin maksimal adalah 2 desimal di belakang hanya ada 2 desimal ya. Nah maka kita klik ini sampai dia hanya ada 2 desimal. Nah ini seperti itu. Nah ini tolong diperhatikan di sini. Nah di sini pecahannya adalah 0,667 ya. Ketika dia decrease menjadi 0,67. Jadi dilakukan pembulatan sekali secara otomatis juga ya. Berikutnya dari rata-rata tersebut akan kita coba cari untuk kita akan mempraktekkan if ya. Jadi dari rata-rata ini akan kita kelaskan berdasarkan jumlah angkanya. Nah, misalkan kita tentukan dulu. Kita tentukan misalkan kurang dari sama dengan 700. Nanti akan kita beri kode R atau rendah ya. Nah, berikutnya kalau seandainya lebih besar dari 700 dan kurang dari sama dengan 1000, nah, ini nanti kita beri tanda S atau sedang ya. Sedangkan yang kalau itu lebih besar dari 1000, maka kita beri keterangan T atau tinggi. Bagaimana cara untuk memberikan keterangan pada rata-rata ini? Kita bisa menggunakan if ya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan if kemudian dalam kurung. Nah, dalam kurung selanjutnya dimasukkan kolom yang akan kita perbandingkan. Ini, kolom rata-rata H4. Ini kurang dari sama dengan 700. Nah, kemudian ini adalah logical testnya. Jadi kode yang kita tentukan.
H4 ini kalau kurang dari sama dengan 700, apa yang akan terjadi? Kita beri titik koma. Jika true, maka akan terjadi ini. Maka akan dituliskan, maka akan dituliskan R. Nah, jika false ini kan ada kelanjutannya. Jika jika lebih besar dari 700 dan kurang dari sama dengan 1000. Nah, berarti ini lebih besar dari 700 ya, dan kurang H4 ini kurang dari sama dengan 1000. Maaf, lebih besar dari 700 dulu ya. H4 lebih besar dari 700 dan ada dannya. Dan H4 kurang dari sama dengan 1000. Ini kita coba dannya satu saja, apakah bisa? Nah, else-nya, true dulu. True-nya ketika ia bernilai benar, maka yang dieksekusi adalah dia akan menampilkan huruf S atau sedang. Nah, menampilkan kode S ya. Berikutnya ada if satu lagi. Jika else-nya kita beri if satu lagi. Maaf, ini tadi if ya. Saya ulangi saja. Jadi if pertama apabila H4 kurang dari sama dengan 700, maka jika true dia akan menampilkan R. Jika false, false-nya kita beri if lagi. Berarti false-nya ada dua kemungkinan lain, yaitu lebih besar dari 700 dan kurang dari sama dengan 100, dan lebih besar dari 700 dan kurang dari sama dengan 1000, dan lebih besar dari 1000. Maka kita beri if lagi, dalam kurung lagi, kemudian H4 lebih besar dari 700 dan H4 kurang dari sama dengan 1000. Jadi 1000 ini masih masuk ke kode if yang kedua. Jika true, maka dia akan menampilkan S atau sedang. Jika false, maka kita lanjutkan lagi if ketiga. Ini sebenarnya false saja bisa ya. Jadi false otomatis langsung T, itu langsung bisa. Jadi langsung seperti ini, langsung T ini bisa. Ini jadi selain dua ketentuan yang awal, yaitu H4 kurang dari sama dengan 700 dan atau H4 lebih besar dari 700 dan kurang dari sama dengan 1000, nanti yang akan dieksekusi adalah T. Tapi jika kita ingin memberikan keterangan yang lain, if lagi, jika misalkan nanti ada keterangan ketiga atau yang seterusnya, kita bisa menambahkan if lagi, if kemudian H4 pada lokasi yang tadi ya, H4 lebih besar dari 1000. Titik 2. Nah, kita beri T. Oke. Terus tadi ada tutup kurungnya. Karena ini tadi kita membuka kurung 3 kali, maka tutup kurungnya juga harus 3 kali. Sedangkan sekarang masih ada 1. Kita tambahkan 2 lagi. Oke, enter. Nah, dia otomatis tertulis R di sini. Setelah itu kita lakukan autofill, kita drag di sini ya, sampai ke bawah. Nah, ada false di sini. False-nya karena ini oke. Ini kita beri keterangan ya. Kita beri keterangan di belakang sini untuk ngecek. Salah misalkan. Oke, di sini ada keterangan salah. Kemungkinan ada rumusnya yang kurang sesuai di sini. 996,100. Kenapa masuk salah? Oke, ini tinggi, rendah, rendah, tinggi. Oh, ini harusnya sedang.
Ya harusnya sedang. Berarti ini tidak tereksekusi yang tengah ini. Mungkin dannya butuh 2. Oke. Dia nggak mau menerima dan. Oke lah. Baik, ini untuk rumus yang kedua kita gunakan saja seperti ini. Jika kurang dari sama dengan 1000. Jadi ada ranknya. Kalau yang awal itu sampai 0 sampai 700. Yang kedua 701 sampai 1000. Yang ketiga di atas 1000. Intinya seperti itu. Nah, hasilnya adalah S. Seperti ini. Nah, jadi kodenya adalah seperti ini. Ada R, ini mewakili rendah, S mewakili sedang, kemudian S lagi mewakili sedang, R mewakili rendah, T mewakili tinggi. Seperti itu. Di sini ada berapa yang rendah? Ada 1 dan 2. Untuk yang sedang juga ada 2. Untuk yang tinggi ada 6. Nah, berikutnya ada kode keterangan. Keterangan ini kita bisa gunakan kolom ya, kolom tersendiri. Kita beri keterangan. Ini nanti bisa kita gunakan VLOOKUP di sini. Jadi VLOOKUP itu vertical lookup. Jadi kita merujuk pada suatu tabel tertentu dengan baris dengan posisi vertikal. Sedangkan nanti kita juga bisa menggunakan kalau posisi barisnya horizontal bagaimana? Nah, ini kita juga bisa menggunakan HLOOKUP atau horizontal lookup. Sekarang kita coba dulu untuk VLOOKUP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada sedikit gangguan. Oke, untuk VLOOKUP ini rumusnya adalah seperti ini. Jadi nanti VLOOKUP-nya ini akan mencari R. R di sini dicocokkan di sini pada tabel yang telah kita tentukan tadi. R di sini. Ini akan diganti dengan kata yang sesuai. Jadi R diganti dengan kolom berikutnya di sini adalah rendah, S nanti akan diganti sedang, T akan diganti tinggi. Ini sebenarnya bisa kita gunakan if ya. Tapi untuk kondisi tertentu VLOOKUP ini jauh lebih baik digunakan, jauh lebih sesuai. Oke, untuk rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian tutup buka kurung. Nah, ini ada VLOOKUP value. Value-nya kita sesuaikan pada yang akan kita rujuk. Ini. Nah, kemudian titik koma. Terus tabel array-nya, tabel yang kita rujuk, tabel yang menjadi sumbernya. Nah, ini. Satu tabel utuh ya. Jadi di track satu tabel utuh. Array-nya satu tabel utuh dari awal sampai akhir. Terus titik koma lagi. Kemudian di sini kita hitung dari posisi horizontal, vertikal, dari posisi vertikal jadi ke samping, menyamping ke kanan, bukan ke bawah ya. Jadi dari posisi vertikal dia nomor berapa? 1, 2. Jadi posisi kedua. Nanti dari R ini akan kita rubah menjadi sedang sehingga kita ambil yang kedua. Nah, jangan lupa ditambahkan keterangan false ya. Ini nanti kalau false, ini nanti ada keterangan ini digunakan untuk benar-benar memperoleh nilai yang sesuai dengan yang kita cari. Jadi kalau R nanti benar-benar diganti dengan R. Kalau nanti true atau tidak kita isi, itu nanti dia memperkirakan approximate-nya. Jadi cara perkiraan saja. Tapi kalau false, ini nanti akan diganti dengan yang benar-benar sesuai. Oke. Nah, jadinya hasilnya adalah rendah. Di sini rendah di sini, ini itu berasal dari rendah ini ya. Nah, tadi kan ada kolom 1, kalau ada kolom 2 ini. Ada kolom 2. Di sini ada, ini adalah keterangan kolomnya. Seandainya ini diganti 1. Nah, ini tulisannya adalah R. Ini yang dirujuk adalah ini. Tapi kita mau merujuk yang ada di sebelahnya dia, yaitu rendahnya. Maka yang kita gunakan adalah kolom keduanya. Oke, di sini ini dirubah menjadi 2. Jadi yang dipakai ada sampainya. Jadi nanti ini sangat berguna sekali jika dia memiliki banyak alias misalkan ya. Jadi keterangannya, kemudian ada keterangan tambahan dan seterusnya, nanti akan kita contohkan. Nah, kan seperti itu.
Ini VLOOKUP ini sungguh lebih berguna, sungguh memudahkan. Oke. Sekarang untuk yang seterusnya tinggal kita drag untuk autofill-nya sampai ke bawah. Oke, di sini ada yang tidak sesuai sedikit. Oh iya, ada satu yang kurang ya. Jadi karena tabelnya tadi itu tertentu, yaitu tabelnya di sini saja. Nah, ketika kita autofill itu secara otomatis dia akan menambah ya. Nah, oleh karena itu tabelnya kita buat menjadi absolute dulu, yaitu dengan menambahkan dolar di sini. Kita tambahkan dolar pada tabelnya ya. Ini dolar dari B15 ini kita beli dolar masing-masing, dolar B, dolar 15 sampai dengan dolar C, dolar 18. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, sudah sesuai. Oh iya, untuk menambahkan dolar ini pertama kali kita menambahkan tabelnya itu jangan dengan dolarnya dulu ya. Jadi tambahkan tabelnya dulu. Baru setelah itu tambahkan dolarnya. Baik. Itu tadi untuk yang VLOOKUP. Oke, kita sekarang menggunakan keterangan 2. Nah, supaya berbeda, kita beri kata di sini kita gunakan huruf kecil ya. Rendah di sini huruf kecil, kalau yang tadi itu menggunakan huruf besar supaya kita tahu bahwasanya ini berasal dari tabel yang berbeda. Oke, itu tadi yang VLOOKUP. Sekarang kita coba HLOOKUP. HLOOKUP ini konsepnya sama, tapi dia membaca secara baris. Kalau VLOOKUP tadi membaca secara kolom, jadi dia membaca sampai ke samping. Kalau HLOOKUP dia membaca ke bawah, dari atas ke bawah. Oke, rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP dalam kurung sama lookup value kemudian titik koma. Ini setelah itu baru tabelnya. Nah, di sini jangan sampai dolar dulu terus nama tabel. Dia kebanyakan akan error. Dia error. Nah, jadi setelah ini kita untuk memberi ringnya, kita beri ring biasa dulu. Nah, untuk menandai tabelnya. Jadi tabel utuh ini ya, sampai akhir tabel, dari awal tabel sampai akhir tabel. Titik koma. Kemudian kolom yang berapa? Baris ke berapa? Baris 1, baris 2. Kita beri pada baris 2. Berikutnya titik koma. Jangan lupa tambahkan false. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah ini, nah ini sudah muncul hurufnya beda ya. Kalau yang tadi yang di sini itu rendahnya R-nya besar, kalau di sini R-nya kecil. Nanti kecil semua di sini. Oke. Kemudian sebelum kita lakukan autofill, kita beri keterangan absolut. Jadi kita beri dolar ya pada ring tabelnya. Kita beri dolar E15 sampai dolar E16. Selesai. Nah, berikutnya baru kita autofill sampai ke bawah seperti ini. Jadi ini tadi kalau yang sampingnya ini yang VLOOKUP, yang keterangan 2 ini yang HLOOKUP. Baik, tadi itu terkait dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Berikutnya dengan contoh yang lain, kita coba untuk membuat kombinasi dari VLOOKUP dan HLOOKUP dan VLOOKUP dan yang lainnya. Nah, pertama di sini ada contoh penjualan buku ya. Di sini ada nama barang dan jumlah terjualnya. Kemudian di sini ada tabel kedua. Ini satu tabel tersendiri. Ini satu tabel tersendiri, sedangkan yang tadi juga satu tabel tersendiri. Baik, di sini ada total bruto. Nanti total brutonya kita cari berdasarkan harga yang ada di tabel berikutnya ya. Jadi ini hanya jumlah nama barang dan terjualnya.
Nanti kita untuk cari total brutonya ini yaitu dengan cara sama dengan kita VLOOKUP dulu. Karena ini tabelnya bentuknya adalah vertikal ya, menyamping datanya ya. VLOOKUP buka kurung. Nah, kemudian lookup value-nya yang buku ini. Kemudian tabelnya adalah ini. Nah, ini kita tembuskan sampai harga beli ya. Harga jualnya. Harga pembeliannya. Oke. Terus titik koma. Setelah itu indeks nomornya. Jadi nanti untuk harganya, harga jualnya adalah harga yang nomor 2, 1, kolom 1, kolom 2. Kemudian titik koma false. Nah, tutup kurung. Nah, ini buku otomatis harganya adalah ini. Karena ini total, ini nanti kita kalikan dengan kolom jual ini. Oke, kita kalikan hasil VLOOKUP-nya dengan kolom jual. Kolom terjual totalnya adalah 440.000. Nah, ini untuk tabelnya supaya nanti bisa kita autofill sampai ke bawah, kita beri dolar. Oke. Setelah itu baru kita drag sampai ke bawah. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian total neto. Total neto berarti adalah keuntungan bersihnya. Berarti keuntungan harga dikurangi dengan keuntungannya ya. Jadi kita gunakan dua VLOOKUP. Berarti seperti ini. Kita copy saja supaya cepat. VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, ini dikurangi VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini bisa dijumlahkan maupun dikurangi ya. Karena hasil dari VLOOKUP ini satu nilai tersendiri. VLOOKUP value-nya sama-sama buku. Kemudian tabelnya juga sama. Tabelnya sama. Jangan lupa setelah dipilih tabelnya baru ditambahkan dolar. Jangan sampai terbalik menambahkan dolar terlebih dahulu baru tabel. Nah, kemudian kolomnya, kalau tadi yang harga totalnya adalah harganya adalah pada kolom kedua, keuntungannya adalah pada kolom ketiga. Nah, kemudian titik koma, jangan lupa tambahkan false untuk memilih yang benar-benar sesuai dengan yang kita tuju. Jadi buku nanti di sini benar-benar dicari buku, bukan dicari perkiraan yang mirip gitu aja. Kalau true nanti dia hanya cari yang mirip. Kalau false ini benar-benar cari yang sesuai. Oke. Oh, maaf posisinya salah ya di sini. Oke, kita sesuaikan. C3 ini adalah di sini. Oke, seperti ini. Oh iya, maaf. Di sini tadi harusnya ada dikali dengan jumlahnya terjual dulu. Ini dalam kurung. VLOOKUP di dalam kurung. Nah, jadi total netonya adalah ini harga jual bersihnya dikurangi modal ya. Ini keuntungan. Ini harga ditambah dengan keuntungannya. Nah, untuk keuntungannya berapa? Ini tinggal bruto dikurangi neto. Selesai. Keuntungannya sekitar 700. Oh, maaf. Ini perkaliannya nggak di sini. Perkaliannya di luar. Setelah ini dikurangi. Nah, ini jadi harga selesai. Kemudian baru dikali jumlah totalnya. Jadi harga aslinya dikurangi jumlah totalnya. Sebentar. Oke.
Ini jadi harga belinya itu sebenarnya hanya 384, dijual 440.000, keuntungannya adalah 56.000. Oke, ini dua kolom ini bisa sekaligus, ini karena semua tabelnya tadi sudah bersesuaian, sudah ada absolutnya, kemudian di sini untuk keuntungannya juga tidak ada yang perlu diabsolutkan. Nah, ini dua kolom sekaligus, ini bisa di autofill, yaitu di pojok kanan bawah, kemudian di drag sampai akhir. Nah, semuanya muncul. Nah, jadi hasil dari VLOOKUP itu adalah satu nilai tersendiri. Nah, ini seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya kita cari untuk total penjualan buku. Cara untuk mencari total penjualan buku saja, hanya buku ya. Ini kan ada berbagai macam yang dijual. Nah, untuk mencari buku saja kita bisa menggunakan hanya dengan menggunakan SUMIF. SUMIF buka kurung ringnya. Ringnya ini bukunya ya. Ring bukunya agak berbeda rumusnya. Kemudian titik koma yang kita cari adalah buku. Kemudian titik koma, nah titik koma, kemudian nilainya baru ring tujuan, ring yang akan dijumlahkan. Kalau tadi adalah ring kriteria, ini ring yang dijumlahkan. Total buku, total penjualnya adalah 1.023.000. Nah, kita cari keuntungan dari penjualan buku saja. Sebenarnya keuntungan dari penjualan buku ini bisa kita cari dari nanti SUMIF dari keuntungan ini saja ya. Tapi kita juga bisa menggunakan VLOOKUP, ya, dikombinasi dengan SUMIF dan VLOOKUP. Caranya kita sama dengan, jadi nanti SUMIF jumlahnya ini ya, jumlahnya ini kita jumlah penjualan buku kita kalikan dengan laba, kita kalikan dengan labanya, kemudian dari maaf, saya ulangi lagi. Jadi untuk laba buku tulis ini nanti kita cari dulu, sepertinya perlu harga beli. Oke, maaf di sini tadi harga beli belum terselesaikan ya. Harga beli otomatis adalah harga dikurangi dengan keuntungan. Oke. Ini adalah satu tabel utuh. Oke. Berikutnya untuk laba buku tulis ini nanti berarti harga keseluruhan ini dikurangi dengan jumlah dari buku dikali dengan jumlah penjualan buku dikali dengan harga beli. Jadi jumlah harga buku dikali dengan harga beli ini akan mengurangi jumlah total penjualan buku. Itu adalah hasil dari semua keuntungan. Oke, misalkan ini asumsi keuntungan ini nggak ada gitu ya. Misalkan keuntungan ini tidak diketahui. Nah, untuk mengetahui sekaligus bisa dengan itu. Pertama sama dengan total penjualan buku. Kemudian dikurangi dalam kurung tutup kurung. Kemudian VLOOKUP, SUMIF dulu. Kita total penjumlahannya dulu. SUMIF ringnya buku, kemudian buku, kriterianya yang kita cari adalah yang buku, kemudian nominalnya. Nah, nominalnya ada jumlah terjual. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlahnya ini kita kalikan jumlahnya tadi, kita kalikan dengan yang tabel di sini dengan cara VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung, value-nya adalah buku, titik koma, tabelnya adalah tabel ini, nah, sampai harga beli ya. Kemudian titik koma, kolom keempat, jadi kolom harga beli, kolom harga beli, titik 4. Jangan lupa ditambahkan false. Oke,
kurang 1 tutup kurung lagi. Nah, jadi total laba buku tulis adalah 130.000 dengan rumus-rumus yang tadi ya. Jadi di sum if untuk jumlah penjualannya, kemudian hasil dari jumlah penjualan, jumlah itemnya dikali dengan harga belinya, harga beli bukunya ini yang 4.800. Totalnya nanti mengurangi dari total penjualan buku secara umum. Baik, seperti itu perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.